Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fansyah Setiawan, bisa dipanggil Fansyah. Dari Fakultas Teknik Prodi Mesin. Di sini saya akan mengulas buku fiksi yang berjudul Pemimpin, karya Wildan Alamsyah. Buku ini diterbitkan oleh PT Cahaya 12 Semesta, penerbit Lovable Jakarta, tahun penerbit Maret 2020. Desain cover Dwiki R. Tebal halaman 212 halaman, ukuran 13 x 19 cm. ISBN 978 623 7211 419. Bercerita mengenai keinginan seorang tokoh yang bernama Wildan Alamsyah, yang bermimpi berniat untuk menjadi seorang pemimpin. Wildan Alamsyah adalah anak bungsu dari 6 bersaudara, lahir pada 2 April 1999 dalam keadaan yang sangat sederhana dan jauh dari kata kaya. Pengalaman hidup yang kurang beruntung semasa hidup gak bikin Wildan menyerah, selalu bermimpi menjadi pemimpin. Pemimpin Republik Fiksi nomor 1 tahun 2019 tentang asal-usul pemimpin. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pemimpin Republik Fiksi. Yang pertama, di sini ada ringkasan suatu karya. Yang pertama, Belagak Pemimpin. Awal mimpi gua buat jadi pemimpin muncul saat kelas 1 SD. Mimpi gue gak tanggung-tanggung. Gue langsung pengen menjadi penguasa sekolah atau yang disebut pentolan. Tapi nasib berkata lain. Gue salah memilih sekolah. Gue taklukin. Ternyata murid di sini lebih barbar dari anak STM. Yang kedua, Tuhan, agama, dan Ustadz dosen. Gue dulu sempat mikir kalau Tuhan itu gak ada, tapi ternyata gue salah. Ternyata gue belajar agama dari Ustadz dosen. Gue jadi respect banget sama sosok Ustadz dosen. Akhirnya beliau yang ngebuka pandangan gue akan konsep agama dan sosok pemimpin dalam Islam. Yang ketiga, Pilcakos, pemilihan calon ketua OSIS. Walaupun gue dulu bandel dan pernah dipandang buruk sama guru dan teman-teman, gue tetap nekat buat nyalonin diri jadi calon ketua OSIS. Mungkin gue ngerasa jiwa pemimpin gue lebih bergelinjang resah dibanding dengan jiwa babar gue. Urusan belakang deh, ada yang memilih atau enggak. Di dalam penulisan sini, yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo guys, kenalin, gue Wildan Alamsyah, seorang anak manusia yang memilih dilahirkan di bumi, bukan di planet Namek, apalagi di Asgard. Tepatnya di Jakarta, 2 April 1999. Gue lupa gue lahir di dukun beranak atau di rumah sakit. Lah, kalau gue inget lahir di mana, lu semua bakal kaget, kan? Gue masih bayi. Gue terlahir sebagai seorang anak yang sederhana, diberi ketampanan yang sangat super sekali, sederhana, fix. Gue bukan endorse rumah, makan padang mulai sekarang, panggil gue Wildan. Tapi kalian boleh memanggil gue, ya gitulah. Gue anak bungsu dari 6 bersaudara. 6 kakak gue cowok dan 1 kakak cewek bokap. Orang Betawi muka Cina, nyokap orang yang Sunda muka Indonesia. Dan muka gue campuran Zimbabwe.
Somalia, Korea. Nah, no, bayangin. Dan jadinya gimana kalau di sinetron Azab judulnya Aku anak dari istri ayahku yang resmi lahir dari kandungan ibuku. Wah, pasti bingung ya. Oke, lanjut ke halaman 29. Kakak yang pertama bernama Asep Kurniawan, bisa dipanggil Asep. Bagi gue Kak Asep sangat tegas. Ya iyalah, gimana gak tegas? Dia pernah jadi TNI. Walaupun akhirnya memilih jadi koki. Pokoknya kakak gue yang pertama ini sosok yang mengayomi banget. Dan beliau sangat tegas sama adik-adiknya. Kalau misalkan melakukan kesalahan, berpun kesalahannya nangisin anak orang karena kasih harapan palsu. Lanjut ke kakak nomor 2, Afria Maris, bisa dipanggil April. Kalau kesan pertama teman-teman, gue lihat kakak kedua gue ini pasti bilang anaknya kalem. Ya kalem dompet orang bilang hilang aja, bercanda. Nanti pulang gue beli martabak telur. Nah, yang ketiga namanya Marlia Khairul Nisa, bisa dipanggil Lia. Kakak cewek yang satu-satunya ini sama karakternya seperti cewek pada umumnya, kalem, baik, dan lemah lembut. Di antara kakak gue ini lain Kak Lia yang baik, paling baik. Nah, yang ini kakak keempat namanya Junaidi Abdullah, bisa dipanggil Andi. Kakak gue yang satu ini beda dari kakak yang lain. Kakak gue satu ini majerbat, disuruh mandi males, disuruh ke warung males, tapi disuruh ngambil duit di ATM baru cepet banget. Pokoknya nyokap kalau nyuruh atau ngomong ke kakak Andi pasti banyak istighfar sama zikir deh. Ini kakak yang terakhir namanya Fikri Ramadan, sama kayak nomor 2 dan 3. Kakak gue ini kalem dan irit, ngomong saking iritnya kata yang keluar dari mulutnya bisa dihitung pakai jari. Makanya gue dan kakak gue yang lainnya jangan komunikasi sama dia. Bahkan di chat aja ketiknya cuma Y, G, dan GBP. Itu HP keyword cuma 3 huruf, apa gimana sih? Pasal yang ketiga, Tuhan Agama dan Ustadz Husain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Dari ayat ini gue belajar bahwa Tuhan menciptakan berbagai jenis makhluk di bumi ini dengan berbagai bentuk. Tuhan juga yang mengatur takdir dari semua makhluk ciptaannya. Setelah selesai belajar surat Al-Fatihah, gue lanjut belajar surah Al-Baqarah. Ayat demi ayat dari surah Al-Baqarah gue pelajari dalam sebelumnya. Pasal keempat, proses bermimpi menjadi nyata. Berawal dari mempelajari setiap ayat dan hafalan surat-surat dengan Ustadz Husain, akhirnya gue dapat bekal untuk mengikuti lomba-lomba. Pasal 10, pejabat. Setelah lulus SMA, gua bingung mau ngejalanin hidup kemana. Apakah gue mau lanjutin hidup ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau mencari pekerjaan? Entahlah, otak gue langsung pusing kalau mikir ini. Tapi di sisi lain, gue pengen istirahat sebentar dari rutinitas sebagai pelajar. Kalau kuliah, gue masih mau merefresh otak gue dari tugas-tugas berat menjadi mahasiswa. Karena dari kecil hidup gue selalu diatur sama orang tua, terutama sekolah. Jadi gue memutuskan untuk menjadi pejabat alias pengangguran Jawa Barat. Dari kopi kita belajar baiknya kehidupan, dari Zam-Zam kita belajar berkahnya kehidupan. Tinggal pilih mana yang baik untukmu. Amandemen pemimpin
Sebelum lanjut cerita, gue mau pantun dulu biar kayak pelawak gitu. Bibir digulung makan rambutan, makan rambutan di pada ceria. Cakep. Assalamualaikum teman-teman. Gak kerasa udah di penghujung cerita. Iya. Untuk cover judul novel ini lumayan bagus. Tampilannya ada kayak stiker atau timbul. Nah, di sini ada tulisannya, segera difilmkan, bestseller book, dan tulisannya, mimpi aja dulu, bangunnya nanti, kalau nyawa udah terkumpul dan badan siap tempur. Nah, penulis Wildan Alamsyah. Ini tampak dari depan dan ini tampak dari belakang. Kelebihan dan kekurangannya adalah, kelebihannya yaitu tampilannya bagus, tata tulisannya dan gambar-gambar juga bagus. Yang ketiga, yang kekurangannya yaitu tidak ada daftar isi. Tidak ada daftar isi ya, langsung tulisannya. Begitu saja ulasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.